Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Sarah Zulaika, NIM 195211186. Saya akan mempresentasikan tentang bab ilmu jar wa ta'dil. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut bahasa, kata jar berarti melukai. Sedangkan menurut istilah, jar berarti tampak jelasnya sifat seorang periwayat yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, sehingga keadaan tersebut menyebabkan ditolaknya periwayatan. Selanjutnya kata takdil, berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah, takdil berarti mengungkapkan sifat-sifat adil periwayat sehingga periwayatannya tersebut dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang keadaan para rawi dari segi diterima dan ditolaknya periwayatan. Yang selanjutnya adalah tingkatan takdil. Yang pertama yaitu menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala. Contohnya seperti fulan orang yang paling tepat periwayatan dan ucapannya, atau fulan orang yang sangat terpercaya. Yang kedua yaitu dengan menunjukkan sifat yang kesikohannya, keadilan dan ketetapan periwayatannya, seperti sikoh-sikoh, sabit-sabit. Yang ketiga yaitu menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Yang keempat, menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa ada isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Dan yang terakhir, tidak menunjukkan adanya pensikohan atau celaan. Selanjutnya adalah tingkatan jar. Tingkatan jar yang pertama yaitu menunjukkan adanya kelemahan. Yang kedua, menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Yang ketiga yaitu menunjukkan lemah sekalian dan tidak boleh ditulis hadisnya. Yang keempat, menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsu hadis. Yang kelima, menunjukkan sifat dusta atau pemalsu hadis. Dan yang terakhir, menunjukkan adanya dusta yang berlebihan. Selanjutnya yaitu lafal-lafal at-ta'dil. Lafal yang pertama itu berbentuk af'alut tafdil atau ungkapan lain yang setara maknanya dengan af'alut tafdil. Contohnya seperti ausaku annas, artinya orang yang paling sikoh. Yang kedua, asbatu annas, orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya. Yang ketiga, ilaihi muntahi fitastabuti, orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya. Lafal yang kedua yaitu berbentuk pengulangan lafal yang sama atau dalam maknanya saja. Contohnya seperti sabit-sabit, orang yang teguh dalam pendirian. Sikoh-sikoh, orang yang sikoh lagi sikoh. Dobit muttaqin, orang yang kuat ingatan lagi meyakinkan ilmunya. Yang ketiga yaitu menggunakan lafal yang mengandung arti kuat ingatan. Contohnya seperti sabit, orang yang teguh hati dan lidahnya. Sikoh, orang yang sikoh. Hafid, orang yang kuat hafalannya. Yang keempat, menggunakan lafal yang tidak menggunakan arti kuat ingatan dan adil. Contohnya seperti sodukun, orang yang sangat jujur. Ma'mun, orang yang dapat memegang amanat. Dan laba'sabih, orang yang tidak cacat. Yang kelima, menggunakan lafal yang menunjukkan kejujuran rawi tanpa ada kedobitan. Contohnya seperti muhallimu sidik, orang yang berstatus jujur. Yang kedua, jayyid hadis, orang yang baik. Yang ketiga, hasan hadis, orang yang bagus hadisnya. Lalu yang terakhir, yaitu menggunakan lafal yang menunjukkan arti mendekati cacat, seperti sifat-sifat di atas yang diikuti lafal insyaallah atau ditazkirkan atau lafal tersebut dikaitkan dengan pengharapan. Contohnya seperti sodukun insyaallah, orang yang jujur jika Allah menghendaki. Yang kedua, fulan arju bi an la ba'sa bih, orang yang diharapkan sikoh. Yang ketiga, fulan suwailihi, orang yang solih. Yang keempat, fulan makbul hadis. Lalu tingkatan
Lalu selanjutnya tingkatan-tingkatan jar. Yang pertama al-kadzibu, yang artinya dikenal suka berdusta. Yang kedua at-tuhmah bi al-kadzib, diduga kuat telah berdusta. Yang ketiga fuhsyu walatihi, riwayat yang salah lebih banyak daripada yang benar. Yang keempat al-ghaflah anil itqan, yaitu lupanya lebih menonjol daripada hafalannya. Yang kelima al-fisq, yang berarti bersikap fasik tetapi tidak sampai menjadikannya kafir. Yang keenam al-wahm, yaitu diduga kuat riwayatnya mengandung unsur-unsur kekeliruan. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fitri.